Bismillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, insan pers yang hadir pada hari ini dan rekan tim TPAI pada hari ini, kami dari tim pembela akidah Islam akan melakukan press release tentang Quo Vadis Hukum Indonesia. Ini dalam rangka refleksi awal tahun 2002 tentang penegakan hukum dan keadilan. Kita mulai saja. Saya bacakan ya press release-nya. Sudah hampir sedasa Hindu Indonesia berdiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka, melepaskan diri dari penjajahan untuk menapaki kehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti bahwa rakyat Indonesia memiliki kedaulatan. Kedaulatan sebagaimana dimaksud tercermin pada saat rakyat memiliki posisi untuk membangun dan menentukan nasibnya sendiri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dikenal dengan sebutan kedaulatan rakyat. Gagasan itu meyakini dengan sepenuhnya bahwa kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintahan. Untuk mengupayakan terciptanya kedaulatan rakyat tersebut, para pendiri bangsa merumuskan berbagai infrastruktur bagi berdirinya negara yang hendak diamanahi untuk memperjuangkan cita mulia tersebut. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 merupakan salah satu yang paling fundamental sekaligus sebagai bentuk pemenuhan syarat berdirinya sebuah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada Pancasila. Pancasila telah menjadi sumber dari segala sumber hukum, sedangkan Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber dasar dari perumusan peraturan perundang-undangan yang merupakan resultante dari adanya semangat memperjuangkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tercermin pada saat rakyat memiliki posisi dan wewenang untuk membuat aturan-aturan dasarnya sendiri, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan ukuran dari keberhasilan. Dalam rangka mewujudkan keadilan sebagaimana dimaksud, maka hukum haruslah tegak walaupun keadilan tidak nampak pada permukaan. Tetapi keadilanlah yang merupakan unsur pokok dari hukum tersebut. Hukum merupakan eksistensi dari suatu esensi, yaitu keadilan. Dengan ini dapat dikatakan bahwa hukum di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila tidak, maka hukum berjalan itu sudah menyimpang dari ground norm pun dan start fundamental norm. Mengingat betapa pentingnya hukum bagi pencapaian kedaulatan rakyat, maka penegakan supremasi hukum tersebut juga menjadi salah satu 6 tuntutan reformasi sebagai awal dari perubahan sistem hukum di Indonesia. Sudah lebih dari 76 tahun Indonesia merdeka dengan pemerintahannya, tetapi apa yang kita lihat sampai pada penghujung tahun 2021, kedaulatan rakyat yang tercermin lewat keadilan tersebut masih sangat jauh dari harapan. Yang pertama, Mona Wasek dari ICB mengungkapkan 57,4% lahan dikuasai korporasi-korporasi besar. Bila ditinjau ditambah dengan lahan inti plasma, penguasaan lahan oleh mereka bisa mencapai 95%. Dalam laporan itu disebutkan terdapat 25 Taipan yang menguasai lahan mahal luas itu. Kondisi ini sama sekali tidak mencerminkan keadilan.
Meskipun secara hukum sudah diatur tentang batasan-batasan penguasaan lahan dan bahkan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa faktor-faktor produksi penting harus dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Praktik penyelenggaraan negara tidak mampu mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dimaksud semua itu. Semuanya itu terjadi karena hukum tidak dijalankan dengan baik dan tidak ada upaya untuk menegakkannya. Yang kedua, hal yang sama juga terjadi pada aspek lain, utamanya ideologi. Belakangan kita banyak menyaksikan bagaimana pemerintah menjadikan Pancasila sebagai apologia pro vita sua untuk menghantam lawan-lawan politik, bahkan untuk membungkam kelompok-kelompok kritis yang semestinya menjadi bahan bagi para pengambil kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik, lebih pro kepada rakyat. Bukankah kritik sendiri merupakan bagian daripada demokratisasi yang telah disepakati? Banyak pengajian-pengajian dan juga perkumpulan-perkumpulan yang dibubarkan dilarang secara pihak karena dianggap merongrong persatuan dan kesatuan, mengancam dan upaya untuk mengganti Pancasila. Sangat ironis dengan kenyataan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang ke arah permasalahan itu justru dikuasai oleh pemerintah, yaitu partai pemerintah. 3. Dalam rangka menciptakan standar tersebut, pemerintah bahkan telah membawa Pancasila yang merupakan ground norm kerana kekuasaan dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bisa jadi dianggap sebagai penafsir tunggal terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan Pancasila. Meskipun sudah direvisi di dalam Prolegnas, tetapi dalam catatannya BPIP mengajukan rancangan undang-undang yang berisi soal upaya memunculkan istilah Trisila dan Ekasila. Hal itu merupakan rekam jejak yang buruk yang justru mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Setiap kritik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan melibatkan kelompok-kelompok yang pro pemerintah selalu dilaporkan. Dengan cepat dan sigap, aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap laporan-laporan tersebut sampai proses akhir. Di lain sisi, pelaporan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi yang tidak atau kurang bersepakat dengan kebijakan pemerintah sangat jarang direspon dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Tajam kiri tapi tumpul ke bawah. 5. Masih banyak laporan-laporan di kepolisian yang melibatkan para pendukung atau kelompok pro pemerintah yang tidak diproses oleh kepolisian tanpa alasan yang jelas. Sementara itu Undang-Undang ITE selalu dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan tanpa mengindahkan fakta dan pengaturan serta norma-norma lain yang berhubungan dengan etika penyelenggaraan pemerintahan dan pejabat publik. 6. Nyata sekali kasus dipenjarakannya Habib Rizik Syihab merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum serta sangat melukai rasa keadilan. Seseorang yang tidak terbukti melakukan tindak pidana apapun tetapi dipenjarakan selama 4 tahun. Apakah yang demikian ini merupakan upaya kriminalisasi ulama? 7. Dalam banyak kasus serupa seperti kasus seorang nenek berusia 92 tahun yang divonis 1 bulan 14 hari penjara karena menebang pohon durian sebesar 5 inci. Kasus nenek Asani yang berusia 63 tahun divonis bersalah setelah dia didakwa mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dijadikan tempat tidur, dan masih banyak lagi kasus yang menyayat hati. Sementara kasus korupsi
yang merugikan negara triliunan rupiah hanya diponis beberapa tahun. Bahkan KPK mengeluarkan SP3 untuk orang yang terlibat kasus BLBI. Hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. 8. Upaya-upaya untuk membungkam lawan politik tersebut belakangan bahkan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang sejatinya tidak memiliki wewenang dalam penegakan hukum, seperti halnya dalam kasus Habib Bahar bin Sumait yang melakukan kritik dan menunjukkan pernyataan kasat Dudung Abdul Rahman. Kita melihat adanya sejumlah anggota TNI yang dipimpin seorang jenderal bintang 1 bernama Al-Fauzi mendatangi pondok pesantren Tajul Alawiyin yang diasuh Habib Bahar bin Smith, membawa pesan dan ancaman agar Habib Bahar diam, tidak menyebar provokasi atau akan ditangkap. Peristiwa ini sungguh sangat mencemarkan dan memalukan Korps TNI sendiri. Kejadian tersebut merupakan indikasi dari adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan aparat negara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara, alat pemerintahan dan keamanan negara sebagai alat politik oknum TNI. Upaya pembungkaman terhadap hak konstitusional rakyat dalam menyampaikan pendapat seperti kasus tersebut adalah pelanggaran hukum serius. 9. Terakhir, dalam kaitannya dengan hukum ketatanegaraan diawali dari perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah mengubah tatanan hukum di Indonesia atas dasar semangat demokratisasi dan pembatasan kekuasaan serta upaya mengisi kekosongan hukum yang lain. Amandemen tersebut dilakukan sebanyak 4 kali. Tapi apa yang kita saksikan hari ini terkait dengan persoalan presidensial threshold atau syarat ambang batas pencalonan presiden yang menetapkan ambang batas 20% merupakan pengingkaran terhadap semangat perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Upaya menjadikan presidensial threshold sebesar 0% terus digelorakan oleh berbagai elemen masyarakat, tapi legislatif seperti tidak menghiraukan, bahkan cenderung menganggapnya final. Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia masih sangat jauh dari harapan, tidak mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat sebagai semangat utama penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah terwujud sampai dengan akhir tahun 2021. Akhirnya kita berharap semoga awal tahun 2022 ini dapat menjadi awal timbulnya kesadaran bersama untuk menegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Tim Pembela Akidah Islam TPAI mengecam dengan sangat keras tindakan-tindakan melawan hukum serta tindakan atau perbuatan yang menggunakan hukum sebagai tameng untuk mempertahankan kekuasaan ataupun untuk memukul lawan-lawan politik. Oleh karena itu kami menyatakan siap sepenuhnya mengkawal penegakan hukum dan keadilan di Republik Indonesia. Majelis Pusat Tim Pembela Akidah Islam TPAI, Dr. Herman Kadir SMH, Ketua Umum, Jujur Purwantoro SMH, Sekretaris Jenderal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Sekjen untuk melanjutkan. Pak Herman. Terima kasih rekan Ketua TPAI Dr. Herman Kadir yang saya hormati, Bang Herman sebagai senior saya yang saya hormati, rekan-rekan advokat yang lain, Pak Jam dan rekan-rekan, dan tentunya rekan-rekan wartawan yang sudah hadir pada sore hari ini yang rencananya agenda kita adalah konferensi pers tentang penegakan hukum, refleksi di tahun 2021 dan proyeksi di tahun 2022. Seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Ketua TPAI,
Saudara Herman tadi, bahwa secara umum demikianlah kira-kira potret ya, baik itu peristiwa hukum maupun penegakan hukum yang ada di Indonesia yang kita ketahui dan kita soroti bahwa masih sangat-sangat timpang. Yang katanya kita adalah Indonesia negara restat sesuai dengan konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 45. Di pembukaan UUD 45 dikatakan kita ada negara hukum, tapi faktanya kita adalah lebih banyak menerapkan yang seperti kita lihat adalah praktek-praktek restat atau negara kekuasaan. Jadi kita melihat bahwa selama ini terhadap kasus-kasus yang sudah rekan saya Herman hadir, terutama kasus-kasus yang katakanlah menyorot atau menyeret begitu, lebih kepada utamanya kaum muslimin atau umat Islam, baik itu para ulama ya, habaib termasuk juga, demikian juga aktivis-aktivis Islam yang lebih banyak disasar tampaknya oleh rezim ini. Sedemikian rupa yang kita jelas sama-sama ikuti adalah demikian memprihatinkan kondisi penegakan hukum kita di tahun 2021 itu. Oleh sebab itu harapan kita tentunya di tahun baru ini yang saat ini masuk di minggu pertama, tentu harapan kita seperti apa yang dilakukan oleh tim TPAI, kita akan menerapkan hukum negara hukum yang sebenarnya yang sesuai dengan aturan konstitusi maupun undang-undang peraturan perundang-undangan di bawahnya. Itu harapan kita tentunya. Dan demikian juga kita menyoroti tentang kasus aktual, termasuk juga kasus-kasus yang sebetulnya sudah kita soroti dan menjadi perhatian masyarakat, yaitu contohnya adalah penegakan hukum dalam kasus konkret ya. Contoh konkret adalah kasus saudara Ahok ya. Saudara Ahok itu jelas-jelas sudah ada pelaporan dan dimulainya proses penyidikan di KPK tentang kasus rumah sakit di Sumber Waras begitu, tapi sampai detik ini juga tidak ada untungannya, tidak tahu menahu sampai sejauh mana kasus itu diproses. Ini tetap menjadi perhatian kita, terutama para penegak hukum ini, agar tentunya aparat penegak hukum, apakah itu KPK maupun kepolisian, terus ya bertindak secara adil dan profesional untuk tetap memproses kasus saudara Ahok ini, karena faktanya justru yang bersangkutan justru dijadikan pejabat publik, yaitu jangan ditunjuknya si Ahok itu menjadi komisaris utama di Pertamina. Dan faktanya Pertamina memasuki tahun kedua dipimpin oleh saudara Ahok malah mengalami kerugian yang luar biasa. Itu fakta yang akhirnya ujung-ujungnya adalah masyarakat juga yang menanggung beritanya, begitu ya. Itu. Jadi kami tetap berharap agar kasus hukum saudara Ahok tetap diproses oleh penegak hukum. Demikian juga terhadap kasus Harun Masiku yang mungkin ini sudah masuk tahun ketiga, itu juga lenyap, hilang di telan rimba gitu ya, tidak tahu rimbanya sampai saat ini di mana keberadaan beliau. Ini juga menjadi sorotan masyarakat dan penegak hukum pada umumnya, dan nyata-nyata di depan mata kita bahwa seorang Harun Masiku hilang atau dihilangkan sedemikian rupa, dan sampai sekarang tidak ada ujung kabarnya sama sekali. Yang baru saja terjadi seperti diketahui dan sudah memasuki masa persidangan adalah rekan-rekan kami, yaitu rekan advokat Munarman ya, seperti sudah diberitakan, diinformasikan kepada publik bahwa rekan Munarman seorang advokat yang selama ini berprofesi secara profesional menangani pembelaan hukum baik publik maupun penegakan hukum pada umumnya, tapi justru faktanya adalah dituduhkan sebagai seorang katakanlah indikasi teroris ya, teroris yang dimana peristiwanya adalah sebetulnya sudah dituduhkan oleh JPU jaksa, yaitu peristiwa 5-6 tahun lalu 2014 dan 2015. Ini sungguh tidak masuk akal, dan sungguh cara-cara yang ugal-ugalan ya, boleh katakan cara-cara penegakan hukum yang barbar begitu ya, penegakan hukum yang barbar yang mengada-ada begitu. Jadi ternyata akhirnya
rekan kami, saudara Munarman juga dikorbankan oleh rejim ini, dan sekarang sudah masuk di bulan ke-8 ditahan, Pak Herman sudah masuk di bulan ke-8 dan baru memasuki persidangan yang ketiga, yaitu rencananya Rabu depan ini akan agendanya adalah putusan selah dari pihak hakim. Tapi insya Allah kita berdoa saja sama-sama bisa ada keberpihakan hukum yang adil pada saudara Munarman. Demikian kira-kira secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan nanti tentang penegakan hukum dan kekurangan dan kelemahannya di sana sini sampai dengan atau menyikapi awal tahun baru ini 2022. Mungkin senior saya atau rekan saya Bang Herman atau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, yang sudah disampaikan oleh Ketua, Saudara Herman dan Saudara Sekjen atas konferensi pers yang beberapa poin sudah disampaikan, saya hanya sedikit penegasan atau penekanan yang jelas. Sepanjang tahun ini, tahun lalu ya, tentu kita berharap ke depan ini supaya ada perbaikan, bahwa perjalanan hukum, jalannya penegakan hukum kita sangat diskriminatif. Seperti apa yang disampaikan oleh yang sudah disampaikan secara tertulis, beberapa kelompok masyarakat, para kritis, yang kritis apapun yang terjadi dalam pemerintahan itu sangat cepat dilakukan tindakan upaya hukumnya, penegakan hukumnya. Tetapi jika kelompok-kelompok yang berdekatan atau dengan pihak pemerintah, kita tahu Abu Janda, Ade Mando, Lais Kodat, mungkin banyak lagi apa yang dilakukan. Jadi upaya laporan yang sudah bertahun-tahun itu berputar-putar saja, tidak tahu ujung limbahnya, kemudian diam, tidak ada. Bahkan berkali-kali dilaporkan, kayak Abu Janda itu sudah berkali-kali ya, termasuk juga Ade Armando, tapi tidak ada. Jadi di sana kita melihat sangat kelihatan diskriminasi hukum. Kemudian apa yang lagi yang kita lihat kepada masyarakat? Di masyarakat ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini contoh sederhana masyarakat kalau ada kasus narkoba, dan kasus narkoba mayoritas saat ini adalah mayoritas penjara itu lebih 60-70% dikuasai oleh, padahal di dalam undang-undangnya sendiri seharusnya bagi para pemakai itu harusnya hukumnya direhab, tetapi oleh penegak hukum dimanfaatkan untuk kepentingan. Coba lihat, kalau orang yang artis misalnya, atau tokoh-tokoh publik itu, yang mungkin mempunyai kemampuan finance, coba kita lihat, rata-rata itu hukumannya direhab. Tapi coba masyarakat biasa, dipaksakan harus dihukum 4 tahun, 3 tahun. Jadi betapa tidak. Nah, malah di penjara apa yang terjadi? Yang masyarakat yang biasa, yang awam, yang biasa mencoba pemakai, akhirnya jadi bertambah, diajarin oleh kelompok yang ada di dalam. Nah, secara politik ada salah satu lagi, bagaimanapun itu juga masalah penegakan hukum yang selama ini kita perhatikan, mungkin tahun-tahun 5 tahun yang lalu kita tidak terlalu dalam memperhatikan masalah presiden threshold ini. Merupakan, kalau kita perhatikan, ini adalah kunci masalah kedaulatan negara kita, masalah politik, masalah hukum juga. Jadi masalah presiden threshold ini, walaupun beberapa kali sudah disampaikan, dimajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, selalu ditolak. Tapi kita jangan patah semangat. Mana tahu mudah-mudahan dengan analisa baru, cara
cara penanganan baru, sehingga kita berharap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu bisa memahami bahwa banyak masyarakat, mayoritas masyarakat tidak menyukai atau tidak mengharapkan ada perubahan supaya ada keadilan di bidang demokrasi, ada hak yang sama bagi partai-partai politik untuk mendapatkan calon-calon presiden. Mungkin untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua TPAI Bang Herman, serta ada Sekjen Mas Didu, serta Bang Herman juga, Mas Dedi juga, dan rekan advokat dan semua jurnalis yang hadir di sini. Jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh pemuka kita yang berbicara soal bagaimana galaunya dan hilangnya rasa keadilan terhadap orang yang mencari keadilan dan orang yang sebenarnya juga mendapatkan keadilan. Nah, ini konteks yang bisa kita sampaikan, bahwa memang di 2021 mungkin sebelumnya juga ini banyak sekali kecongkaan kekuasaan yang dilakukan oleh para penguasa yang tidak pro kepada dirinya, maka secepat dan kilat dia melakukan pemanggilan. Yang anehnya lagi, kalau awalnya dipanggil saksi, tahu-tahu diperiksa, diajukan surat penangkapan dan penahanan, walaupun tidak ditandatangani dilanjutkan. Nah, ini cermin bahwa kekuasaan ini sangat brutal, maksudnya begitu, sangat premanisme kalau kita melihat ya, sangat brutal dan premanisme. Dan sebaliknya, kebenaran dan rasa objektivitas kami ini yang melaporkan, termasuk saya yang pernah melaporkan Bu Mega, saya juga pernah melaporkan Sukmawati, semuanya kandas, semuanya tidak jalan. Dan bayangkan, laporan ini sebenarnya 156A-nya itu kental banget gitu loh, ya, di KUHP itu sangat kental banget gitu. Terus dia menghina Rasulullah, ya, dia menghina Al-Quran, itu sudah selesai, ya. Termasuk tadi mungkin yang disinggung juga soal kasus Ahok. Sumber waras itu yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya dan Benyamin, soal laporan Pak Amir soal masalah korupsi sumber waras di KPK. Karena tidak jalan, kita gugat. Akhirnya apa yang terjadi? Hakim, ya alhamdulillah, hakim memerintahkan untuk tetap dijalankan proses itu. Seandainya kita tidak menggugat ke KPK, nggak akan jalan tuh sumber waras. Tapi faktanya malah jadi komisaris. Malah yang kan jadi komisaris itu Bang Herman. Ini kenyataan yang tak bisa terbantahkan. Maksud saya begini ya, begitu kejamnya negeri ini kepada rakyat, begitu brutalnya negeri ini kepada rakyat. Kenapa saya katakan begitu? Ini fakta yang tak terbantahkan, bahwa kami ini tidak boleh berbicara kebenaran. Apa mungkin demikian? Kami tidak boleh juga membongkar soal keadilan, menyampaikan rasa objektivitas. Tidak boleh. Ini bukan soal sedih ya, tapi ini saya berharap juga rekan-rekan pers yang hadir di sini, alhamdulillah, masih ada kepedulian yang luar biasa mencari tahu tentang bagaimana sih kenyataannya kondisi negeri ini di bidang hukum yang terjadi. Alhamdulillah diundang oleh sekjen dan ketua ini hadir di sini, masya Allah. Tapi saya secara pribadi dan kelompok di TPUA menggugat presiden dan menggugat semua anggota DPR RI. Dan yang hanya menandatangani itu Puan Maharani. Semua saya singgung, semua tidak ada yang menandatangani. Kita sampai ribut di dalam sidang. Kita undang semua media-media besar, kita undang. Semuanya kita undang. Satu pun tidak ada yang hadir. Menyedihkan. Kenapa ini kok begini gitu loh. Artinya apa yang saya lihat? Bahkan
pada tingkat mungkin dugaan pembungkaman ini juga jelas gitu loh, nyata sekali gitu loh. Jadi inilah fakta. Nah, apa yang terjadi sekarang ini terhadap Habib Bahar, dipanggil sebagai saksi, tahu-tahu datang diperiksa 11 jam kurang lebih, disuruh menandatangani penangkapan. Loh, kok orang di dalam tempat penyidik diajukan penangkapan? Penangkapan itu di luar gedung, pengertian secara umum demikian. Masa orang kumpul sama penyidik diajukan surat penangkapan, datang sendiri, kooperatif, menjelaskan, terus setelah itu baru surat penahanan. Hebat sekian ini loh. Ade Armando itu tersangka loh, udah bertahun-tahun ya. Nah, saya sidang. iya, tapi tidak ada penahanan loh. Masuk pengadilan. Yang lebih hebat lagi, Gus Nur dilaporkan oleh Pak Said Agil sama ini yang sekarang jadi menteri, tidak hadir di dalam sidang, tapi tetap diputuskan. Rusak ini negeri kalau kayak gini. Bicara keadilan nggak ada, bohong semua. Yang lebih hebat lagi, Pak Sigit mengeluarkan surat edaran nomor 2 11 2021. Artinya siapapun yang dianggap mencemarkan nama atau undang-undang ITE harus yang merasa dicemarkan hadir. Iya, melaporkan hadir. Tapi kenyataannya orang yang lain diterima laporan. Loh, ini saya mengatakan ini ada pengkhianatan. Baik SPKT saya bilang gitu maupun penyidik ini telah mengkhianati apa yang sudah dibuatkan surat edaran oleh Kapolri. Dikhianati dong. Kapolri sudah memberikan begitu. Siapapun orang yang menjadi korban, yang korban harus datang melaporkan. Loh, bukan korban melaporkan diterima, ditindaklanjuti. Apa namanya kalau nggak berkhianat itu? Berkhianat itu jelas. Berarti kan surat edaran itu sudah tidak dibutuhkan. Saya kan kasihan kepada Pak Sigit. Kapolri nggak dihormati ya sama anak buahnya, nggak dihargai sama anak buahnya. Surat edaran itu jelas diabaikan. Gimana kalau begini? Kasihan, sedih. Bagus maksudnya Pak Sigit, luar biasa. Tapi ya ternyata begini. Nah, harapan saya juga mungkin rekan-rekan ini tidak cukup waktu ya kita menyampaikan soal ketidakadilan ini. Udah luar biasa banyak lah, banyak sekali. Kalau tadi disinggung oleh ketua bahwa tumpul ke atas, Pak ke bawah, Pak ke atas. Jadi apalagi yang tersisa di negeri ini kalau kita bicara keadilan? Apa yang tersisa? Itu saya mau tanya. Kalau mohon maaf ini ya, bukan kita membesarkan kelompok advokat muslim yang ada di Jakarta. Kalau tidak dimulai dari kelompok muslim advokat yang ada di Jakarta, selesai negeri ini. Nggak ada di daerah manapun, nggak ada di provinsi manapun itu. Hanya yang benar-benar teror ya pasti ada, tekanan pasti ada. Kita aja menggugat presiden, ban mobil pecah, kaca belakang mobil pecah, tahu-tahu kantor jebol. Ya itulah risiko. Tapi ya kami tetap berjuang karena kami yakin kami punya backing. Backing kami yakin luar biasa. Ya Allah Subhanahu wa taala, tidak harus lain dari itu. Makanya konsep Allahu Akbar itu luar biasa, dipakai setiap sholat itu. Tidak ada yang besar kecuali beliau. Allahu Akbar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kadang-kadang kita juga berteriak, berkeringat juga. Ya cukup dimuat, tapi nggak akan didengar oleh telinga-telinga para pemimpin untuk mencari keadilan. Nggak akan itu. Saya tertarik dengan refleksi ini, meskipun banyak sekali ya memang ya kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan perintah di bawah Pak Jokowi dan teman-temannya. Mungkin yang perlu fokus pada persoalan refleksi ini adalah hanya soal penegakan hukum, dan mungkin kalau ditambah yang paling dalam adalah ketentuan
threshold atau mencalonkan presiden 20% dari jumlah kursi DPR begitu. Dalam penegakan hukum dari disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Sekjen dan yang lain, itu memang nyata di depan mata kita. Siapapun orang yang berseberangan dapat dipastikan akan berhadapan dengan polisi, apakah itu menggunakan ITE atau mungkin juga yang paling mematikan adalah undang terorisme. Sangat mematikan. Nah, inilah perlunya teman-teman untuk mengawal hukum kita tetap equal, tetap sama, tidak tajam ke bawah dan tumpul di atas. Ada game ini adalah akan nanti akan menjadi apa ya, kebenaran kalau terus-terusan salah itu dilakukan terus-terusan begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi atas nama pembela akidah Islam atau juga TPAI dan juga teman-teman pers yang ada di sini, jangan bosan-bosan untuk melakukan koreksi atau kritik yang memang itu nyata-nyata ada kesalahan. Berita yang baik adalah berita yang justru mengoreksi di mata pimpinan itu adalah tidak enak. Berita yang jelek adalah justru mengenakkan kepada penguasa. Saya kira begitu Pak Ketua dan Pak Sekretaris teman-teman. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah melihat kondisi bangsa kita sudah yang ingin saya tanyakan kepada apakah kiat-kiat yang lain ke depan mengawali tahun ini? Saya mungkin dari media harusnya dari paparan tadi sepertinya refleksinya isinya adalah korek semua, korek di atas korek gitu. Pertanyaannya kembali ke teman-teman tim TPAI, setelah sekian banyak tuduhan gugatan, apakah ada niatan TPAI untuk melibatkan umat agar umat tercerahkan dengan data-data akurat dan sehingga umat ini bisa bergerak semuanya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau saya membaca dari Kopassus tim membela akidah Islam ini kan semuanya ini bisa dibilang pelanggaran-pelanggaran human rights, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi dasar kan begitu. Nah, saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah satu, advokat itu adalah penegak hukum. Advokat penegak hukum. Apakah advokat dan TPAI ini ingin menegakkan hukum melalui internasional? Karena jelas yang disampaikan tadi di dalam Indonesia, kalau sudah tidak menemukan keadilan boleh keluar. Continental Experiment adanya di sana. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua adalah sepertinya dari 9 yang dijabarkan semua bahwa equity before the law sudah tidak ada. Apakah tim TPAI akan menggugat kementerian dan Menko karena mereka yang harus menjamin jalannya keadilan di Indonesia? Apakah TPAI akan menggugat ke mereka? Terima kasih banyak. Masalah kiat-kiat TPAI, ya kita yang baru-baru ini akan kita siapkan adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi masalah Pilpres 0% itu ya, elektorat presiden threshold itu sudah mau berjalan, dipimpin oleh Ketua Tim Pembina TPAI Pak Ahmad Yani. Dia sudah mulai, kebetulan kita dapat kuasa hukum dari DPD RI. Jadi ini lembaga yang resmi ya, DPD itu tidak menginginkan adanya 20% presiden threshold. Nah, kita akan menggugat itu ya, itu yang kiat-kiat yang sudah mulai berjalan.
Nah, kiat berikutnya kita juga akan melakukan beberapa judicial review terhadap undang-undang yang merugikan rakyat banyak. Habib Bahar itu nggak mungkin, nggak ada unsur pidananya. Ya, tidak akan mungkin lah dia mengkritisi Pak Kasat kalau tidak ada dia ucapan dia itu kan, tidak mungkin ada tanggapan, pasti ada respon. Gitu. Dan sebagai Muslim, apalagi dia sebagai ulama, wajar dong menanggapi pernyataan-pernyataan yang melecehkan Islam gitu loh. Nah, memang betul advokat adalah penegak hukum. Artinya undang-undang advokat sudah menegaskan itu. Nah, kami justru kasus Habib Rizik kemarin kita sudah melaporkan ke HAM internasional, ya, memberitahukan ada pelanggaran HAM di Indonesia, ada peradilan sesat yang semena-mena. Itu sudah kita beritahukan ke HAM internasional. Ada teman kita yang mengirim surat itu. Nah, ini sampai sekarang itu ada jawaban itu dari HAM internasional itu, memberi peneguran kepada yang diwakili HAM Indonesia, sudah ada perselisihannya itu. Jadi itu selalu menjadi sorotan kami ya. TPAI tetap kalau memang upaya-upaya itu tidak berhasil di ini, kita akan melakukan ke HAM internasional. Jadi memang penegakan hukum ya di Republik ini pada sampai saat ini tidak jelas ya, penegakan hukumnya. Yang simbol equality before the law itu hanya simbol saja, tapi tidak aplikasi, tidak ada sama sekali. Jadi kami dari TPAI tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan, ya, menegakkan hukum di Republik ini dan membela para ulama, terutama membela orang-orang yang tertindas dengan membela agamanya. Itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jam tambahannya. Ya, terima kasih rekan jurnalis, rekan pers. Tadi sudah dijelaskan oleh ketua. Namun yang terakhir saya tambahkan soal masalah advokat. Jadi kalau bicara advokat itu di Undang-Undang 18 2003 itu di pasal 5 ayat 1 itu kami advokat ini sebagai penegak hukum. Artinya apa? Tidak ada perbedaan dengan polisi, jaksa, dan hakim. Tapi aneh bin ajaib, kami selalu dianggap sepihak. Contohnya apa? Contohnya pada saat kami akan mendampingi orang yang dituduh teroris tidak punya bukti, ya kan? Kami tidak pernah diperbolehkan. Tidak pernah diperbolehkan. Ya, padahal tidak jelas apa bukti-bukti yang diajukan itu, penangkapan dan penahanan itu. Tahan dulu pasal nanti, kan gitu, kira-kira begitu. Gitu. Jadi itulah ini juga sebenarnya di luar aturan undang-undang advokat. Kenapa? Begitu ada yang senior, junior harus ngalah. Tapi senior mempersilahkan, ya harus ikuti. Nah ini di luar maksudnya di luar undang-undang advokat. Tapi di lembaran terakhir itu ada itu penjelasan itu bahwa asas senior itu harus dihormati. Tapi begitu senior memberi lanjutkan kesempatan, nah ini hebatnya gitu loh. Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa kembali undang-undang advokat ini nomor 5 ayat 1 itu kami sebagai penegak hukum sama dengan yang lain, titik, tidak ada penjelasan lain, itu undang-undang ya. Nah kembali kepada tadi yang saya sebut bahwa advokat yang mendampingi orang yang disangkakan teroris ditahan, ditangkap seenaknya tanpa ada bukti yang jelas, kami tidak boleh mendampingi, tidak boleh mendampingi. Bayangkan kemana fungsi kami sebagai advokat? Ini kan masalah. Terus kami akan mengajukan judicial review, bisa, tapi waktunya kapan? Dipanjangin lagi nanti sama MK. Padahal ingat, undang-undang teroris ini kapan? Undang-undang advokat kapan? Lebih lama yang kita.
Nah ini masalah juga. Jadi tetap dibedah di sini, artinya di TPAI ini semua dibedah. Walaupun memang ya ada beberapa yang kececer, tapi inilah ukhuwah kebersamaan dalam apa konteks menyelesaikan persoalan hukum. Memang rumit. Kenapa? Proses-proses yang kami jalani itu tidak memuaskan hasilnya. Bukan itu sebenarnya. Karena mereka ini bermain. Contoh ini yang fakta. Baru dijelaskan oleh ketua. Habib Bahar Smith dilaporkan oleh Hussein. Laporannya soal Dudung, begitu. Tapi kenapa prosesnya soal KM 50? Iya, ujaran kebencian, Undang-Undang Nomor 146/14 Pasal 14(1) yang ancamannya 10 tahun. Maksud saya itu nyambungnya tuh kemana gitu loh? Apa nggak masalah ini? Ya masalah dong. Tapi fakta ini tetap aja diabaikan, nggak peduli, nggak penting. Pokoknya mohon maaf ini dugaan, tolong dijawab dugaan. Ordernya begitu ya harus dijalani. Ini fakta. Lanjut. Saya Pak, kalau itu adalah pelanggaran SOP sesuai dengan Undang-Undang Kapolri, ya Undang-Undang Polisi, itu jelas bahwa terlapor menjadi tersangka, dinaikkan statusnya, itu harus ada yang namanya gelar perkara. Ini kan ada gelar perkara. Apakah hal ini akan dilakukan oleh TPAI? Sudah diprotes, bos. Sudah diprotes. Apakah protes kita ini dihormati, dihargai? Nggak akan pernah. Saya sudah bilang. Saya dapat informasi bahwa soal gelar perkara itu juga dilakukan pada saat itu juga. Ya kira-kira basa-basi gitu, formalitas. Bahwa kami telah melakukan gelar perkara, langsung ditangkap dan mirip-mirip HRS lah. Kebetulan HRS yang mendampingi yang terakhir pada sebelum ditangkap. Nggak ada di gelar perkara, pura-pura aja. Jadi begitu. Jadi kalau menanyakan protes, sudah kita lakukan protes, keras protesnya. Bahkan apa kata-kata kita? Kalian ini mengkhianati kepada Kapolri. Loh kok bisa? Surat edaran nomor 2 11/2021. Siapa yang menjadi korban ya harus melaporkan datang sendiri. Contoh zaman waktu kita dampingi juga Bang Egy Sujana. Kasusnya sama SBY. Tapi SBY presiden datang ke Polda melaporkan Bang Egy Sujana. Kata Pak SBY, kami sebagai presiden Republik Indonesia, tapi kami taat hukum. Ya memang modelnya begitu kira-kira lah. Artinya bagus, seharusnya Pak Dudung juga datang melaporkan. Tidak. Bilang, yang mana itu? Oh, saya sebagai presiden Republik Indonesia, saya SBY. Kalau Jokowi saya nggak bisa. Nggak, terus karena saya menggugat. Bilang, saya menggugat, jadi hilang soal itu. Jadi itu yang terjadi, gitu ya. Cuman yang saya tahu kalau Pak Jokowi sudah pemesan SMK 6.000, ya sudah 6.000 jadi kewalahan. Tapi 1 plat nomornya aja nggak ada. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi soal tadi sudah saya jawab jelas bahwa saya menganggap penyidik SPKT mengkhianati Kapolri karena ada surat edaran jelas. Nah, tadi soal Bahar Smith juga, kalau memang Bahar Smith diproses konteksnya bukan laporan Hussein, tapi laporan soal masalah KM 50 dianggap berbohong. Pertanyaan saya, siapa yang melaporkan itu? Dan kapan laporan itu dibuat? Yang lebih hebat lagi datang terus begitu diajukan penangkapan, artinya suruh tanda tangan terus penanganan. Kan bingung kita ini. Nah kalau mau berdebat
soal hukum, insya Allah ya, advokat-advokat yang ada di TPAI di bawah naungan Bang Yani sama Bang Herman, saya kira kalau cuma 100 penyidik cukup satu lah beliau. Saya kira ya, saya di belakang nggak jauh. Kecuali nambah 102 mungkin saya masuk. Iya, tiga. Saya itu. Soalnya menurut aku. Ini terakhir Bang Yani mungkin. Apa itu? Refleksi Keadilan. proyeksi ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media, memang 2021 kemarin penegakan hukum kita agak suram, ya, bahwa ciri kita negara hukum, salah satu bentuk ciri negara hukum sangat menghargai due process of law, dan juga pada waktu yang bersamaan menghargai hak-hak azazi baik tersangka, baik itu terdakwa maupun terpidana. Tetap saja dia harus dihormatkan, dihargai dia sebagai manusia. Oleh karena itu penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi sangat tinggi. Tapi sama-sama kita mengetahui proses 2021 kemarin itu keadaan suram, banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum yang membuat kita miris, ya, dan yang membuat kita juga agak prihatin. Apakah kita ini betul-betul ingin menuju negara hukum atau negara kekuasaan? Yang kedua, tadi saya nyambung saja, due process of law ini sangat penting sekali. Karena di samping substansi disebutkan di dalam surat tersebut, hanya disebutkan pasal-pasal saja, tapi pasal-pasal uraian perbuatan ini kan tidak disebutkan, sehingga publik berasumsi bahwa Habib Bahar ini diundang karena dianggap menghina kasat dudung. Kasat dudung ini adalah respon, ya kan, Habib Bahar dan beberapa ulama juga atas pernyataannya dudung juga yang dinilai, ya kan, saya tidak ingin mengatakan dinilai, sebagian dari ulama atau umat Islam menyatakan masuk sudah terkualifikasi penodaan atau penistaan agama, dan khususnya adalah agama Islam, yang menyebutkan Tuhan itu, Tuhan dia bukan orang Arab. Artinya dia sudah mempersepsikan Tuhan itu sebagai makhluk. Ini dalam konteks tauhid ini bermasalah betul sebenarnya, kerangka tauhid itu. Tapi saya tidak ingin masuk ke dalam kerangka itu. Nah, oleh karenanya seharusnya kalau memang ternyata bukan itu, harus dijelaskan dari segi awal. Ternyata Habib Bahar Smith ini, menurut informasi ya, saya tidak tahu persis juga dari media, bahwa dia disangkakan dalam rangka kasus dianggap melakukan penyebaran berita bohong, kasus kilometer 50. Nah, kalau betul kasusnya itu adalah kilometer 50 dan adalah ceramahnya Habib Bahar di salah satu tempat, harusnya dijelaskan dia melanggar karena apa perbuatannya seperti itu. Nah, sebelum itu supaya ada persamaan di hadapan hukum, seharusnya digelar perkara sebagaimana kasusnya Ahok. Jadi gelar perkara boleh, dianggap tentu ini siapa pelapornya, kan jelas pelapor, apakah ini pelapor ada pihak luar atau pelapor dari internal kepolisian, kan bisa saja itu hukum acara membenarkan bahwa polisi membuat laporan dalam kasus dalam hal ini intelijennya, bagian intel, pomnya itu pom A atau pom B, saya lupa tuh. Nah, tapi harusnya seperti itu, digelar dulu, diminta apakah betul ungkapannya Bahar Smith ini atau Habib Bahar Smith ini telah masuk kualifikasi pasal-pasal yang disangkakan. Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1900 yang juga dikenakan kepada Habib Rizik seperti itu. Nah, harusnya, kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Habib Bahar Smith ini, bukan hanya Habib Bahar Smith menyampaikan, semua orang sudah menyampaikan, sebagian keluarganya pada waktu itu bisa buka balik itu di jejak-jejak digital. Pada waktu para keluarga almarhum atau Laskar FPI itu menghadap, ya kan, Komisi 3 DPR, mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Smith itu. Begitu juga pada waktu mereka datang ke lembaga negeri Komnas HAM. Nah, memang ini menjadi persoalan.
Nah, apakah itu bahwa ada pelanggaran Al-Ghazi? Komnas HAM menyatakan terjadi pelanggaran Al-Ghazi, walaupun ada perbedaan pandangan bahwa menyatakan satu pelanggaran Al-Ghazi berat, satu pelanggaran Al-Ghazi berat. Artinya ada tindakan yang dilakukan oleh aparat institusi yang melanggar hukum, itu disebut unlawful killing atau extrajudicial killing, seperti itu. Nah, oleh karenanya harusnya apa yang dimaksud oleh Habib Bahar itu, bahkan ada sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh Amin Rais, apa tim apa itu Pak Yuyu namanya? TP3. Di dalam buku putihnya juga menyampaikan hal yang sama seperti itu. Itu kalau substansinya. Yang kedua, kan kita ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan harusnya juga harus diajukan oleh penyidik. Tradisi yang namanya Orde Baru. Orde Baru juga kayak gitu dulu. Akhirnya kan waktu menggilas Orde Baru itu seperti itu. Nah, ini juga jangan seperti itu. Proses penegakan hukum kita ini harusnya betul-betul mengacu tetap pada tali KUHP dan nilai-nilai asasi manusia itu sendiri. Nah, oleh karenanya saya betul-betul meminta betul, terutama kepada DPR sebagai partnernya kepolisian, sebagai tempat pengawas sebenarnya, betul-betul harusnya ke Komisi 3 DPR betul-betul mengawasi dan bisa mereka kan bisa sidak, bisa kunjungan, bisa macam-macam ke Polda itu. Mereka bisa menanyakan dalam rapat-rapat tertutup apa betul sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan KUHP atau sesuai dengan yang namanya surat edaran ya tadi itu, surat edaran Kapolri itu. Nah, kalau tidak maka proses penegakan hukum ini jangan salahkan publik, rakyat, umat Islam menyatakan bahwa tebang pilih atau diskriminatif. Karena pada waktu yang sama juga banyak sekali laporan ya terhadap dugaan-dugaan penistaan agama atau penodaan agama atau pelecehan terhadap agama Islam yang dilaporkan sampai saat ini tidak diproses. Ya, kan? Hanya satu saja yang diproses, baru kita dengar yaitu Kiki. Tapi kita tidak dengar laporan bagaimana nasib laporan terhadap adik Armando. Kita juga tidak mendengar bagaimana laporan terhadap yang namanya kata lagi Abu Janda, Denny Siregar. Nah sekarang ya itu terus ya yang jelas tuh pernyataannya itu waktu dia di sambutannya ya, dia bagaimana yang menyatakan bahkan partai yang dinyatakan dianggap partai yang pro khalifah khilafah yang disebut pada waktu itu. Nah yang terakhir ini kita minta betul Ferdinand Hutahian itu seperti itu. Yang mungkin TPAI mau mengambil langkah proaktif melaporkan ya. Saya kira TPAI